Indonesia. Yang setuju tepuk tangan saudaraku. Tapi ini juga gereja berkuasa Indonesia. Kalau aku mengusir roh jahat dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, the finger of God. Perintah Tuhan kepada murid-muridnya, pada kita semua. 4 hal. Pertama, cast out demons. Usirlah roh-roh jahat. Yang kedua, heal the sick. Bukan pray for the sick. Heal the sick. Cleanse the leper. Leper bukan cuma penyakit kulit ataupun psoriasis, tapi juga berbicara dosa. Yang keempat, raise the dead. Itu bukan anjuran, itu perintah. Bagaimana mengadakan kerajaan Allah? Cast out demons. Sebelum saya ke sini, 1 hari sebelum saya ke Jakarta, ada seseorang konsultasi pada seorang hamba Tuhan yang dulu katanya dukun. Oh, cari Timotius Arifin sebab kami di Bali. Dan wanita itu datang, saudaraku, profesional. Wanita yang sangat profesional, kalau tidak salah S2. Dan pada saat itu saya bisa merasakan ada sesuatu di dalam dia. Dari luar nggak kelihatan. Saya ambil gitar saya. Gitar saya senjata saya. Mulia, mulia bagi anak domba. Ketika saya memuji Tuhan, mendadak matanya begini. Dan itu nggak dorong malah saudaraku. Ya toh, saya robah. Saya masukkan verse 2. Saya nyanyikan. Ya, ada kuasa dalam darahnya, mendadak saudara dia menyeringai. Ketika saya memanggil nama asli wanita itu, yang jawab yang lain. Dia berkata, dia milikku, kamu tidak bisa apa-apa. Kalau menghadapi gitu, kita call headquarters. Saudara, siapa kira turun mati ada baki. Ketika saya berkata itu, dia marah sekali. Iblis paling benci, saudaraku, bahasa roh. Sebab dia tidak ngerti. Amin. Lalu kemudian ketika saya usir pakai jari Allah. Saudara semua punya senjata loh. Coba semua begini. Ini bukan James Bond. Ini hamba Tuhan GBI. Tapi tidak untuk nyerang orang lain. Untuk mengusir setan. Amin. Coba keluarkan pistol saudara. Tunjuk setan. Di mana setan? Di sini, di bawah kaki kita. Amin. Haleluya. Bukan kepada mertuamu, bukan pada temanmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. And I cast out demons in the finger of God. The kingdom of God ada padamu. Tidak tahu, pernah kami dengar tentang Roh Kudus. Itu tugas GBI. Strateginya sederhana. Penuhi mereka dengan Roh Kudus dan latih mereka. Ketika Paulus melambangkan tangan, mereka penuh Roh Kudus dan apa? Berkata bahasa roh dan bernubuat. Perhatikan, orang kepenuhan itu bernubuat. Bukan meramal, membangun, menasihati, menghibur. Lalu kemudian saudaraku, saya mau sampaikan kalau judulnya ini mestinya begini. Revival and revolt. Pasti ada 2 hal yang terjadi. Pertama itu revival, kebangunan rohani. Tapi yang satu juga revolt. Dalam Kisah Rasul 19, maka pada saat itu mereka mengganggu bisnis dan penyembahan di kota Efesus. Kota Efesus ada tempel dari Artemis atau Diana. Dan itu salah satu dari 7 keajaiban dunia. Yang katanya patungnya datang dari Zeus. Saya mau beritahu di surga tidak ada Zeus, yang ada Yesus. Amin, saudaraku. Ada revival, ada revolt. Saudara, dulu saya kalau keluar negeri ketemu di mana dengan para pendeta, mereka berkata begini. Look at the Fox Books of Martyrs. Buku tentang martir. There's no Indonesian. Sampai tahun 96, 97 ada seorang anak muda baru retreat di Ambon, saudara. Usia 16 tahun. Tidak mungkin saudara mengabarkan Injil
tetapi diterima dengan baik. Nah mungkin saudara, ya selalu ada revolt. Kita melihat bagaimana ada revival, ada orang tanya saya, Osbury itu bagaimana Pak? Oh itu baru awakening, baru apa? Kebangunan. KKR, kebaktian kebangunan rohani. Sebab oleh rektor tidak boleh ada kebaktian berhenti. Mana ada revival bisa berhenti? Lihat itu Jesus Revolution. Ya saudaraku, James Yost adalah salah satu buah daripada Jesus Revolution. Dia seorang hippies. Dan look what happened. Tuhan memakai dia luar biasa saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, kemudian tidak cukup mereka dibaptis dalam air, dibaptis dalam Roh Kudus, lalu Paulus mengajar. Pengajaran rasul-rasul, tidak sekalian. Mulai kemarin saya lihat yang kita gagal paham adalah politeia. Tahukah saudara, gereja itu aslinya bahasanya eklesia. Eklesia itu artinya saudaraku dewan kota. Kenapa banyak pendeta GBI mau jadi anggota Dewan Republik Indonesia? Sebab dia tidak tahu kalau dia itu dewan kotanya Tuhan Yesus. Apa itu eklesia? Dipanggil dari kegelapan masuk terang yang ajaib. Jangan bikin acara sendiri. Eklesia itu adalah eklesianya raja, kaisar, setiap kota. Istilahnya istilah politik. Cabang kita di Dili, Timor Leste, namanya gini, Iglesias Bethel de Timor Leste. Gereja Bethel Timor Leste. Dan Iglesias itu dari eklesia. Penyanyi Julio Iglesias yang bilang pernah tidur dengan 3.000 wanita, dia tidak tahu namanya itu artinya gereja. Eklesia, I will build my ecclesia, and the gates of Hades shall not prevail against it. Aku akan membangun eklesiaku, akan memilih mereka. Kita lihat apa yang Tuhan rencanakan tentang Paulus. Kisah Rasul 26 ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau. I will deliver you. Nama Yesus Yeshua dari Yasha, artinya pembebas. Kita ini dibebaskan dari perbudakan. Sekali merdeka tetap merdeka. Tapi sekarang ada pengajaran lain. Sekali merdeka, merdeka sekali. Jangan percaya seperti itu. Berantas. Amin. Dan kemudian saudara, coba tampilkan yang kisah Rasul 26. Aku mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. From these people, Yahudi, saudara, Israel, dan Gentiles, bangsa-bangsa lain, dan aku mengutus engkau. Mengutus di sini adalah apostelo. Jadi sebetulnya ini memang rendah hati nih Pak Ketum kita, Pastor Conference, mestinya Ambassadors Conference. Jadi yang mesti membuka kemarin itu adalah Menteri Luar Negeri, saudara ya, tidak berguna saudara. Apalah lahir baru itu? Lahir baru itu proses kewarganegaraan. Loh kok diam saudara? Amin. Kita lihat orang untuk jadi warga negara Amerika mesti lahir di sana. Kebanyakan saya punya dua kewarganegaraan, warga negara Amerika dan warga negara Australia. Yang tinggal di Brisbane sekarang. Kenapa saudaraku? Sebab dia lahir di sana. Dan untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk melihat saja, dilahirkan dari air dan roh. Tapi untuk masuk, untuk mengalami semua benefits of the kingdom, harus bertobat, merendahkan hati sebagai anak kecil. Saya mau sampaikan bahwa kerajaan Allah itu ada crash. Di dunia ini tidak banyak kerajaan, cuma ada dua. Kerajaan Allah dan kerajaan setan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wiryo. Kita nggak janjian ya Pak ya. Bahkan saya tidak termasuk yang dijadwal namanya. Tapi apa yang disampaikan itu sejalan semua. Nah saudaraku, firman Allah berkata untuk membuka mata mereka. Untuk membuka kaleng, pembuka kaleng. Untuk membuka mata, pembuka mata. Saya ketemu seorang hamba Tuhan hebat, Don Richardson, yang menulis Peace Child.
Kalau ketemu orang begini saya sujud minta didoakan. Saudara begitu dia mengajak anaknya masih bayi, Steve Richardson, masuk saudaraku, yaitu untuk melayani suku Sali. Dan di situ ada 3 suku yang saling baku bunuh, baku pukul dan baku bunuh saudaraku. Dan dia tanya, Tuhan bagaimana aku memberitakan tentang Engkau? Sebab buat mereka kalau membunuh itu jago. Sampai satu hari dia melihat upacara rekonsiliasi. Masing-masing membawa seorang anak. Kalau bisa anaknya kepala suku ditukarkan dengan kepala suku yang lain. Dan mereka tidak akan menyerah. Sebab bisa-bisa pamannya nyasar bunuh anaknya sendiri. Di situ dia tahu, dia memberitakan ada seorang raja besar namanya Yehova, dan yang kirim putranya ke bumi supaya terjadi perdamaian. Saudaraku, jangan ribut dengan yang bilang Yesus bukan juru selamat. Dengar, terangkan gini, dia itu Allah Putra. Coba ikuti saya, dia Allah Putra. Jadi putra Allah, kembali jadi Allah Putra. Dan kepadanya diberikan segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Dan namanya adalah terbesar dari semua nama yang lain. Ketika saya sebut nama Yesus, yang tadinya mengejek itu mendadak merangkak seperti binatang. Saya punya satu pengalaman saudara, bahwa untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, kuncinya adalah cast out demons. Satu hari saya pergi ditugaskan ke sebuah kota kecil sekali di Amerika, namanya Stillwater, Arizona ya. Saya sampai ke sana saudara, pendetanya itu saya masih terkesan. Kenapa? Kacamatanya pecah saudara. Dia begitu tidak punya uang, tapi dia rindu melayani Tuhan. Kesetiaan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan besoknya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya coba bersaksi bagaimana saya dilepaskan seperti Rasul Paulus dari kegelapan kepada terang, dari kuasa setan kepada kuasa Tuhan, dan untuk memberitakan pengampunan dosa, dan orang yang disucikan akan dapat warisan. Itu yang dikerjakan Rasul Paulus. Dia menginvasi ke Efesus. Di situ saudaraku kan ada tempel dari Artemis dan Diana itu. Selain itu ada agama Yahudi. Nanti kita terangkan, ada imam Yahudi punya 7 orang putra yang ikut-ikutan ngusir setan. Dan mereka digagai, ditelanjangi, dipermalukan. This is not a game. Saudara, sampai kota kecil itu, di belakang sekali ada seorang mahasiswa. Dan ketika saya sampaikan firman Tuhan, mendadak suatu dia manifest. Dia lompat ke atas meja, ke atas kursi. Jadi monyet mendadak saudaraku. Ya mungkin itu inspirasi buat Darwin, tidak tahu. Setelah itu dia merangkak seperti ular. Dan di bawah kursi itu, dia bisa di bawah kursi saudaraku seperti ular. Dan saya tanya orang itu akhirnya, kenapa kamu ketakutan? Saya dikejar oleh sinar. Yesus itu terang dunia. Dia lupa bahwa sinar itu tidak untuk menghancurkan dia, tapi sinar itu untuk memeluk dia, untuk mengasihi dia, dan mengangkatnya jadi anaknya. Saudara, kemudian waktu hari kedua dia juga dalam manifestasi. Dan ternyata pemuda itu, waktu itu usia baru 20-an tahun. Dia itu belajar yaitu tentang konservasi, karena dia suka sekali pergi ke hutan. Yaitu dia suka piara ular, piara binatang-binatang begitu. Dan saya bilang sama dia, kalau lu gak bertobat, lu jadi orang hutan. Dan ternyata saudaraku, beberapa tahun kemudian saya ketemu dia. Sekarang jadi pendeta GBI, saudara. Dr. Irwan Wijaya. Bisa berdiri, Irwan? Yes, haleluya. Oke, menangkan 1 jiwa. Train dia. Dia mendirikan 180 gereja. Saya nggak salah dengar. 180 gereja. Karena itu saya berkata Upin, cuma 3.000 gereja kecil. Saya ini dulu dirasuk setan, saudara. Istri saya nggak tahan dengan saya. Dia bilang itu kamu tuh Hitler, kamu jahat, kamu terlalu jahat. Sampai satu hari Tuhan jamah saya. Dan kemudian seorang emak-emak dan beberapa ibu-ibu, istri tukang beca, istri tukang sayur, mendoakan saya menggeram seperti binatang buas.
Dan hari ini dengan anugerah Tuhan saya boleh berada di sini. Karena saudara saya berpindah dari kuasa gelap kepada kuasa terang, dari kuasa setan kepada kuasa Tuhan. Revival itu terjadi lewat invasi. Kita melihat kemudian diajar 2 tahun di ruang kuliah Tiranus. STT kita jangan ngajarkan sekali-kali liberalisme, itu akan merusak kita. Atau humanisme. Humanity oke, humanisme jangan. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wiryo itu luar biasa. Itu salah satu yaitu mengasihi mereka, ya toh? Mengasihi mereka, menyembuhkan, memenuhi kebutuhannya. Tapi jangan lupa, kapan saudara terakhir cast out demons? Wanita yang merangkak tadi berdiri dan saya bilang, kamu serahkan diri dibaptis. Kalau enggak, kamu akan mengalami seperti ini. Oleh Paulus, Tuhan membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang apa? Luar biasa. Luar biasa. Bahkan saudara, kain peluh daripada Paulus, itu saudara, itu ditaruh di atas orang sakit, roh jahat, lepas saudaraku. Luar biasa. Ya kan? Saudara saya ini, ada orang berkata begini, Pak, tolong Bapak yang doa. Bapak kan tangannya Tuhan Yesus. Saya ini jentiannya Tuhan Yesus katanya. Saya bilang, tidak ada beda. Kita ini anggota tubuh Kristus. Amin. Know your God. Allah kita maha kuasa. Bagaimana musuh kita? Punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Jangan main-main saudara. Putra-putra Skewa berkata, aku mengusir engkau demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Yesus aku tahu, Paulus tahu, aku tahu kenal. Siapa kau? Dan tujuhnya lari ke tujuh jurusan, dikejar semuanya. Ini supernatural saudara. Dikakai, dikepukin, ditelanjangi, dan mereka pulang dengan luka-luka. This is not a game. Ini bukan Mobile Legend. Oh ya, tentang Mobile Legend kemarin ada seorang ibu telepon saya, Pak, anak saya habis main Mobile Legend, matanya melotot, saya mau dibunuh. Saya bilang, tengking, kamu ngadepi roh jahat, kamu bukan ngadepi game. Ini yang mungkin kurang saudaraku. Perlengkapi bukan cuma diri kita, tapi semua orang percaya. Harus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Hari bisa membangkitkan orang mati, saya tidak bisa, menyembuhkan juga tidak bisa. Tapi saya mau sampaikan kepada Anda, kalau orang koma saya sering, cuma orang mati tinggal tunggu waktu. Satu hari, pada waktu itu saya masih ingat gereja Betani masih kecil, jemaat paling 200. Itu tenda aluminium itu, awning, mendadak ada ambulans datang. Dan kemudian saudaraku datanglah dengan berangkar. Kemudian di situ saya perhatikan bukan cuma ada albumin, infus, ada transfusi darah, apalagi saudaraku. Dan orang ini sudah koma 3 bulan. Pak Alex berkata, Arifin, doakan. Saya lari ke sana. Di sini berbunyi, Leviathan. Leviathan itu gambaran seperti naga yang dalam laut ataupun roh tidur nyenyak. Dan saya datang ke sana, saya cuma ngikuti yang di sini. Dalam nama Yesus, Leviathan, aku ikat kau keluar. Mendadak Bapak bangkit melihat juru rawatnya hampir pingsan, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian Bapak itu ke rumah sakit, dapat hikmat. Saya bilang tambahi infusnya, apa lagi Pak? Kasih Walkman, zaman dulu Walkman. Khotbah KKR. Bapak itu bangkit, seluruh keluarga melayani Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Ada satu saudara kita lihat bagaimana Efesus terjadi revival. Sekali lagi, Osbury cuma awakening. Apa yang terjadi tahun 65 di Soe? Revival. Ya, hamba-hamba di sini mengalami. Lalu kita seperti saya ini mengalami 40 tahun yang lalu bersama Yusuf Sutanto, Mawar Saron, Edi Leo,
saudaraku Pak Ruben Adi, ada another revival. Saudaraku, kita melihat revival selalu ada buktinya. Kita melihat pada saat itu banyak orang bertobat. Tandanya, banyak orang bertobat dan mereka mengaku di depan umum pengakuan dosa bahwa mereka ikut terlibat dengan sihir-sihir semacam begitu. Dan kemudian saudaraku, apa yang terjadi adalah mereka menyerahkan buku-buku sihir mereka, dibakar, dan kalau dihitung kata jumlahnya miliaran rupiah. Dan karena itu nama Tuhan makin termasyhur. Kalau betul dari Tuhan yang dimasyhurkan bukan nama GBI, tapi nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Siapa yang melanjutkan pelayanan di sana? Timotius yang muda menjadi gembala dan menjadi penilik jemaat di Efesus dan sekitarnya. Tetapi saya mau beritahu juga ada revolt. Untuk orang dipenuhi Roh Kudus itu siap menghadapi ancaman, saudara. Karena salah satu yaitu saudaraku profesi paling berbahaya adalah menjadi hamba Tuhan. Sebelum saya menjadi Kristen, hidup saya damai dan tenang. Saya punya banyak teman, tapi begitu jadi hamba Tuhan, apalagi musir setan, saya dianiaya sesama Kristen, saudara. Dibilang sesat, dibilang macam-macam lah. Pasti semua kita punya pengalaman. Tahun 31 Maret tahun 99, 4 saudara kita dibantai, ditual. Saudaraku, pendeta GBI, seharusnya masuk Fox Book of Martyrs. Saya mau beritahu saudara, kenapa tadi pagi ada khotbah tentang Sadrak Mesak Abednego. Prepare yourself. Yes, there will be revival. There will be revival in the land, enak kan? Tapi juga ada revolt. Lihat apa yang terjadi di Binjai. GMS mau mendirikan gereja, ada orang datang, langsung kesurupan, saudara. Dan kepalanya dibenturkan, dipilah 3 kali sekeras-kerasnya. Manusia normal tidak akan lakukan itu. Sebab pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang memberikan kamu hidup dengan segala kelimpahannya. Revival or revolt. Awal tahun 2000 orang ribut Y2K. Nah, semua nanti gagal karena 1999 tidak bisa masuk 2000 dan pesawat bisa jatuh dan macam-macam. Saya kasih nama Y2H, harvest and hostility. There will be harvest, but there will be hostility. Pastikan ajar anak-anak kita. Saudara saya yang ada di Brisbane, Hani Yasa Putra, adik istri saya, dulu enak kalau ada orang kerasukan setan dibawa ke rumah, yang layani kami berdua dan ibu mertua saya. Saya menantu baik loh saudara, suka ngajak ibu mertua ngusir setan, saudara. Tapi Hani tenang-tenang aja, saya ajar dia. Satu hari ada orang kerasukan, saya masukkan ke kamarnya, saya kunci dari luar. Lu atau dia yang keluar. Benar, ajar seluruh saudaramu, semua yang kita pimpin. Sebab Yesus tidak berbicara tentang agama Kristen. Dia tidak mendirikan BPP Yerusalem. Dia berkata, tunggu Yerusalem, kamu diperlengkapi dengan kuasa yang datang dari tempat maha tinggi. Saya percaya GBI ini gereja kerasulan. Tidak mungkin lah bisa kayak gini kalau tidak ada rasul. Cuma kita nih orang Asia akan sungkan ya. Kalau ada orang kasih kartu nama rasul, hati-hati, siapa tahu bisul ya saudara. Atau kartu namanya nabi, mungkin babi, I don't know. Tapi saudara lihat di sini, harvest and hostility. Tahun 96 yang pertama gereja dibakar kota Surabaya. Sebab dari sana juga lahir hamba-hamba Tuhan. Ada Pak Alex, Pak Niko, banyak lagi Jeremy Rim. Saudara, setan itu sangat benci pada kita. Seperti kata Pak Wiryo tadi. Nah, saudara yang kasih, saya tidak tahu waktunya masih saya kan tadi di BC 35 menit. Masih ada berapa menit?
Kita harus mengambil inisiatif, proaktif. Satu hari saya diajak seorang bapak. Ada orang Bandung di sini, orang Bandung. Bandung, angkat tangan. Waktu itu tahun berapa itu? Tahun 82 gitu. Saya diajak untuk mengunjungi satu keluarga yang dikuasai oleh dukun. Dukunnya juga dukun tahu sendirilah. Dan dia punya tempat perdukunan di rumah itu, Jalan Sukajadi, saudara. Nah, teman saya ini adalah yang mertua dari Bapak Rudi Hartono. Dia terima Tuhan Yesus, dia bilang, Arifin. Dia bilang, teman baik saya ini dikuasai dukun. Tapi on move lah Arifin. Nggak mungkin, udah terlalu dalam. Terlalu dalam dukunnya. Saya bilang, Om, nggak ada on move lah dalam Tuhan, nggak mungkin, nggak ada. Lalu kita ke sana, saudara. Ternyata dukunnya di situ. Om ini kaget, saudara. Buat saya kebetulan. Saya cuma bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Dan ketika itu sambil gitarnya patah lagi, saudara. Ketika kita naikkan pujian, dukunnya pertama bertobat. Seluruh perguruan terima Yesus. Semua. Cuma ada masalah, kami bekas dukun, saudara. Dia pikir Arifin itu sakti, tanda kutip, karena suaranya serak, saudara. Jadi seluruhnya disuruh minum air es supaya serak, katanya. Tetapi ini yang saya mau sampaikan. Invasi itu harus disengaja. Kita lihat bagaimana Rusia menginvasi Crimea. Lalu kemudian sekarang menyerang Ukraina. Pertama mereka tidak bilang itu invasi, sekarang terang-terangan, saudara. Sebab kerajaan itu adalah kerajaan yang mengembang. Kerajaan Allah seperti ragi. Ragi kan kecil, jangan takut. Tapi kalau bernilai, GBI, Gereja Bernilai Indonesia. Amin. Gereja berpengaruh Indonesia. Amin. Ya, kita boleh ragi, tapi akan menghamili seluruh adonan. Amin. Amin. Saudara lupa saya nggak apa-apa, tapi ingat, saudara bukan pendeta agama Kristen, saudara perwakilan kerajaan Allah di atas muka bumi. Saya ditanya panitia, masih ada beberapa menit, saya tidak mau ambil tempatnya Pak Bambang, kan Pak Bambang punya pesan penting buat kita. Tapi jangan lupa ya, there's harvest, yes, but there's hostility. Sering orang baca cuma Yesaya 60, belum baca ayat sebelumnya, Yesaya 59. Keadilan akan muncul terbalik. Amin. Itu yang sedang terjadi hari ini. Bagaimana Mr. Sambo yang jadi Rambo itu dikurangi, nanti remisi dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu keadilan sebetulnya akan terjadi ketika yang dipercaya oleh GBI, Yesus Kristus akan datang dan memerintah 1000 tahun dan untuk selama-lamanya. Apa misi kita? Memerintah bersama Tuhan. Amin. Jangan lupa ya, eklesia itu dewan kota. Ada berapa anggota dewan sini, angkat tangan? Belum paham juga, saudara. Saya ini cuma pendeta, Pak. Pendeta tidak ada dalam Alkitab. Yang ada imam. Pendeta itu agama Buddha, ya, agama Hindu, dan agama Kristen. Saudara dan saya, seperti Rasul Paulus dan murid-muridnya, kita tumbang tangan atas orang sakit sembuh. Cuma tumbang tangan dan tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan Roh Kudus. Kita cuma nembak iblis yang mengeluarkan juga Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Jadi sekali lagi saya akan tadi menggantikan Menteri Hukum dan HAM. Kerajaan mesti hukum. Punya hukum apa itu? Firman Allah, perkataan raja itu adalah hukum. Kerajaan mesti punya tentara, malaikat. Penyesatan terjadi kalau hari Natal. Malaikatnya mendadak kecil, bersayap, lucu kayak Pak Gilbert waktu jadi bayi, saudara. Tetapi saudaraku, satu malaikat bisa membunuh seluruh tentara dari Sanherib, Raja Asyur, dalam satu malam. Batas kekuatannya tidak, lebih bisa. Yesus tidak detak sambal ketika dia berkata, sangkamu, aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat. Kerajaanku bukan dari bumi ini.
Kalau kerajaanku dari bumi ini, maka tentaraku akan melawan engkau. Tidak tahukah engkau bahwa aku bisa menghukum mati engkau, membebaskan engkau? Kamu tidak punya kuasa apa-apa atas aku. Kau tidak diberikan dari atas. Karena itu saudara, saya berdoa GBI adalah gereja berpengaruh, gereja barokah, gereja berkuasa. Tepuk tangan bagi anak kita. Oke, mari pakai berdiri. Musik kerajaan datanglah, kunci G atau F. Ayo pakai berdiri. Coba kasih salam.